Oke, warga desa sekalian, ini perjalanan Akademi Kampung Sigap sampai di Purnasari Jaya. Ini kita lagi di mana ini, Mas? Di penangkaran jagung komposit milik BMK Mutiara Berkah. BMK Mutiara Berkah, Kampung Purnasari Jaya. Purnasari Jaya dengan Mas Saminuddin selaku bendahara BMK Mutiara Berkah. bendahara BMK Mutiara Berkah. Oke, baik. Ini berarti di sekitar sini ada apa saja ini, Mas? Mungkin nggak ketangkep kamera ini. Ini di belakang ini ada penangkaran jagung komposit. Seluas wacananya 2 hektar lebih. Terus di sebelah kanannya di depan sini ada peternakan kambing. Ada bank pakan untuk kambing juga ya? Ada bank pakan untuk kambing. Terdiri dari Degopera, Kaliandra, sama Odot. Oke. Kalau ini jagung komposit, cerita jagung komposit itu ide awalnya gimana? Sama bedanya sama jagung yang banyak di budidaya masyarakat? Iya, awalnya itu sih dari programnya pemerintah, karena hampir setiap tahun itu kan ada bantuan dari pemerintah benih jagung itu yang dibagikan ke masyarakat melalui kelompok tani. Nah, tapi di tahun 2024 itu kampung melakukan pembelian untuk dibagikan ke masyarakat. Tidak salah itu varietas Jakarim 1. Nah, dibeli dari Maros itu senilai 75.000 per kilo. Nah, dari situlah kita mulai punya ide karena permintaan juga cukup banyak lah. Nah, bagaimana kalau kita mengembangkan daripada beli ke Maros yang lumayan mahal. Akhirnya itulah punya ide kami kembangkan di sini. Di bibit tulang ya. Bedanya sama jagung ini, kalau di sini hibrida ya kebanyakan ya? Rata-rata hibrida. Kalau hibrida itu ya plusnya memang secara produktivitasnya lebih tinggi, cuman minusnya ya harganya cukup mahal. Harga benihnya? Harga benihnya sampai 100.000 lah minimal ya per kilo. Kalau di jagung komposit ini harga benihnya itu kan relatif rendah ya, bisa 25.000 sampai 50.000 lah paling mahal kan. Iya. Berarti kalau misalnya ada yang mau pesan jagung komposit bisa ke sini. 25.000 per kilo. Itu sudah sudah dilakukan pemberian fungisida sama insektisida di benih. Oh, benihnya sudah fungisida sama insek. Jadi udah aman lah. Ya, untuk ditanam, disimpan juga sudah aman. Ya. Perbandingannya hibrida 100.000, ini 25.000, lebih ekonomis. Oke, satu bedanya benih ini lebih ekonomis. Kedua apalagi? Kedua ya dia sebenarnya lebih tahan kekeringan sih. Tahan kering ya. Karena kemarin dari pengalaman yang ada, kemarin tanam perdana itu di musim puncak-puncaknya kemarau lah, karena bulan Agustus itu kan masih sanggup mengimbangin varietas dari hibrida, bahkan bisa ngelewatin karena hibrida itu banyak kekeringan, itu banyak gagal. Nah, cuman ya itu minusnya memang kalau di dalam kondisi yang bagus, sama-sama bagus, memang susah untuk melewati hibrida. Tapi kalau mengimbangin ya masih bisa lah. Ngimbangin atau di bawahnya dikit gitu lah ya. Dia lebih hemat tapi produktivitasnya lebih sedikit lebih di bawah hibrida, lebih tahan cuaca. Kemudian apalagi? Bisa dibenihkan ulang. Bisa dibenihkan ulang. Bisa ditanam berkali-kali. Cuma memang pasti ada batasannya. Iya. Mungkin bisa 3 atau 4 kali dibenihkan. Jadi kalau hibrida sekali panen benih harus beli lagi. Kalau ini sekali panen nanti bisa dibenih ulang. Benar. 3 keunggulan itu ya berarti ya. Komposit sama hibrida. Sejauh ini kemarin sudah panen baru perdana ya? Benar-benar. Perdana, permintaan pasar gimana, Mas? Permintaan pasar yang di awal-awal itu memang agak susah karena kan ini kurang booming kan. Baru produk baru. Tapi ternyata sudah mulai ada 1-2 yang membeli kemarin dari permintaan dari Polsek Batu Putih. Cukup banyak, 1,5 kintal.
setelah dikenal di masyarakat sekarang udah mulai banyak permintaan. Termasuk pemerintah kampung Teluk Sulaiman itu ya. Benar-benar 7,5 kintal. 7,5 kintal kemarin langsung diambil. Itu pun masih kurang, masih ada sekitar 4 kampung yang masih butuh. Itu untuk daerah Kecamatan Batu Putih, belum lagi kecamatan yang lain. Kecamatan Talisayan juga minta ya. Kecamatan Talisayan, Biatan, Biatan. bahkan daerah Tumbit sudah mulai ada juga ngontak-ngontak sini untuk permintaan benih. Ya ngantri nunggu panen ya. Benar-benar. Berarti kapasitas produksi sekarang, panen sekarang itu belum bisa memenuhi permintaan itu Benar. tadi. Walaupun di awal belum dikenal, tapi ketika satu pakai terus kampung-kampung lain juga ikut pesan gitu ya. Oke. Kendalanya Mas, kendalanya dalam ngelola inilah. Ini kan total lahan luas untuk jagung, bang pakan sama kandang ini berapa? Sekitar yang digunakan untuk peternakan 1 hektar. Yang digunakan untuk penangkaran ini untuk di awal sebenarnya 2 hektar. Tapi ini kan tetap berkembangan, tetap ditambahkan luasan karena ditanam kedua ini kami menambah sekitar 1,5 hektar. Jadi total 1,5 tambah 2, 3,5 ya. Untuk yang saat ini dikelola. Ya, kendalanya ya namanya kita bercocok tanam berdampingan sama alam. Yang utama alam, cuaca ekstrim. Karena kemarin ini udah bagus-bagusnya, akhirnya karena kena angin kencang ya rebah gitu ya. Kedua, daerah sini ini kan Purwasari Jaya khususnya ini jauh dari sungai. Jadi untuk kelembapan tanah itu susah kita kendalikan, beda sama daerah-daerah lain yang irigasinya bagus. Iya. Di waktu saatnya butuh air, tinggal kasih masuk air. Kalau di sini ya kalau kita butuh air ya mudah-mudahan besok udah hujan. Oh gitu. Kalau nggak ada hujan gimana? Pompa. Ya pompa itu pun tetap nggak semaksimal yang alam ya depannya. Oke. Kendalanya utama. Kalau masalah hama dan penyakit itu masih bisa ditekan. Ya. Kalau kambing Mas, terus bang pakan ini lebih stagnan ya? Iya benar-benar. Karena dari tahun ke tahun ini malah kayaknya mundur gitu. Iya. Ya kita ini kendalanya itu Mas, kita belum punya kepala unit yang mumpunin. Kalau arahan dari kampung gimana Mas ini? Area ini mau gimana? Bayangan pemerintah kampung ke depan sudah ada obrolan dengan BUMK gitu gimana? Ini bayangan-bayangan aja sih. Kemarin kan sempat ada wacana mau kerja sama Brokol. Karena luas yang dimiliki BUMK ini kan sekitar 20 hektar lebih. Nah itu yang sisanya ini, yang selebihnya dari penangkaran ini mau ditanam coklat. Nah, tapi ini baru wacana aja sih. Wacana ya. Tapi udah ada obrolan sama Brokol? Belum juga sih, belum juga. Karena masih banyak lahan-lahan yang tidur sengketa lah. Sengketa itu dengan warga yang sudah menggarap itu. Mau diberesin dulu kan? Iya. Baru nanti. Tapi kalau yang 3,5 hektar ini relatif aman. Bahkan lebih dari 3,5. Ini kan cuma beberapa persen aja nih yang ditanamin sawit lah. Mimpi ke depan Mas, bayangin area ini bikin pertanian dan peternakan terintegrasi gitu kah? Iya benar. Makanya ini kan harusnya saling menopang. Kambing ada urin yang bisa digunakan jadi pupuk, ada kotoran yang bisa digunakan untuk pemupukan. Terus kayak ini pohonnya juga bisa dicacah jadi bang pakan. Tinggal dari SDM-nya lah. Iya. Ini bang pakan sudah ada, tapi kalau ada ini bisa dimanfaatkan lebih gitu ya. Benar. Oke. Karena sudah kami support semuanya kan, permintaannya udah kami support. Ya. Ini kalau misalnya warga desa pengen tahu Mas, warga desa itu ya sebutan kita untuk orang-orang pemirsa lah. Pengen tahu panennya kapan ini? Kalau mau pesen gitu, biar rancang-rancang. Karena kemarin penanamannya itu di bulan Desember, anggap kita
umur jagung itu 3 bulan. Jadi Januari, Februari, Maret 3 bulan. Di bulan 4 awal itu sudah bisa mulai panen. Taruhlah kita 1 bulan untuk melakukan perawatan benih. Di bulan 5 awal itu sudah siap ready edar lah, ya. siap edar sudah. Siap edar. Malah kan mungkin bisa di bawahnya bulan 5 awal. Oke. Kemasannya 5 kiloan itu ya atau berapa? Nanti mungkin kita sesuaikan sama permintaan pasar. Nah, kalau ada yang minta 1 kiloan kami sesuaikan juga. Yang 5 kilo kami sesuaikan juga. Mungkin 10 kilo kalau memang ada permintaan kami sesuaikan juga. Oke. Kemarin tak lihat pengemasannya itu bagus Mas. Itu plastik dan sebagainya, sablonnya gimana itu? Itu Di kemarin sini sendiri atau sendiri semua. Kami beli bahannya aja. Pasti kan beli bahannya plastik. Kalau ngepres itu sendiri juga. Sablonnya juga sendiri juga. Ngepres juga sendiri. Berarti sudah cuma lumayan lengkap ya. Iya, makanya di awal itu memang lumayan banyak kami ngelontorin uang itu kan. Karena itu kita melakukan pembukaan lahan, terus ditambah lagi pembelian alat-alat itu kan, alat perlengkapan segala macam. Nanti di siklus berikutnya udah nggak beli itu kan. Iya. Ancamannya apa Mas sekarang Mas? Ancaman ini kan Purnasaari Jaya masih banyak lah ya jagung, petani jagung gitu. Ancaman petani jagung gimana sekarang? Iya memang benar, Purnasaari Jaya sekarang mayoritas petani jagung. Bahkan kemarin-kemarin itu dikabarkan itu sentral jagung lah. Sentralnya jagung Kabupaten Berau. Nah tapi kondisi di lapangan memang nggak bisa dibohongin juga karena sawit lebih menjanjikan kan. Jadi seiring waktu memang pengalihan penggunaan lahan memang itu sudah mulai bergeser ke sawit. Nah sekarang aja itu rata-rata masyarakat nanam itu sudah tumbang sari sama sawit. Nah ancamannya itu ya sekitar 5 tahun ke depan. Nunggu waktu sawitnya tinggi. Nah benar, kalau sudah sawitnya tinggi, terus dahannya saling ketemu, pasti jagung udah nggak bisa masuk. Kalau strategi kampung sendiri atau BUMK, ini mau bertahan jagung atau mau pindah sawit juga ini? Nah itu dia yang jadi apa namanya ya, bisa dibilang dilema ya kan. Tapi kemungkinan besar tetap bertahan di palawija karena palawija itu kan apa ya, kebutuhan yang sebenarnya mendasar lah ya kan. Kalau sawit itu kan ya nggak bisa dimakan, nggak bisa dikembalikan gitu. Terus untuk mengembalikan kondisi tanahnya juga itu kan bukan waktu yang sebentar kan. Mungkin berpikir 2 kali lah. Jadi ya tetap bertahan di tengah gempuran sawit itu ya. Kita perlu menjaga pasokan pangan paling nggak di kampung ini. Paling nggak di kampung lah. Mampu jagungnya ya tetap ini gitu ya. Jagung. Kampung juga sepakat itu Mas, jadi jagung akan dipertahankan gitu. Iya, pokoknya ya sebenarnya bukan jagung aja sih Mas, mungkin kayak sejenis palawija itu kan banyak. Ada jagung, ada kedelai. Yang jelas kayaknya palawija itu tetap dipertahankan. Berarti tidak menutup kemungkinan ini nanti ada demplot jagung, terus di tempat lain di sekitar sini kedelai atau cabai gitu ya. Oke. Berarti mimpi kedepannya ya jadi pertanian terintegrasi gitu. Iya benar, karena memang di samping itu kampung Purnasaari Jaya itu kan dulu punya julukan kayak kampung sapi lah, karena di sini dulu itu kan salah satu kampung yang banyak sapinya kan. Karena pernah lomba juga dapat juara juga, pernah dapat bantuan besar. Nah untuk saat ini kan sapi itu kan udah hilang lah seiring waktu. Rencananya itu visi misinya akan dikembalikan ke awal sapi. Jadi dari 20 hektar ini mungkin kemungkinan besar bisa dijadikan untuk sentral peternakan seperti sapi. Jangka panjang lah ya. Jangka panjangnya. Dasarnya lah sapi, kotorannya. Jadi ada peternakan sama pertanian. Oke, kalau misalnya ya menarik sekali, saya rasa Purnasaari Jaya ini mimpi-mimpinya untuk ya menahan diri dari gempuran sawit benar. dengan pertanian yang kira-kira
mimpi untuk menuju terintegrasi tentunya panjang. Iya. Cuman paling enggak modal awalnya sudah ada kambing, sudah ada itu di depan kita itu ada bang pakan, odot dan sebagainya. Kaliandra, namanya Indigo Vera. Di depan situ. Kemudian juga ada jagung di sini. Kedepannya yang mungkin bisa dikembangkan lebih jauh. Ya bagi mitra-mitra warga desa sekalian, bekerja sama bahu-membahu untuk ya ini keroyokan membangun Purnasari Jaya ini sangat terbuka gitu ya. Siap. Oke. Kayak gitu Mas, ada tambahan lain? Tambahan cukup aja Mas. Pesan terakhir misalnya. Pesan terakhir ya bagi teman-teman pemirsa semuanya yang ingin bahasanya bukan berkomunikasi juga sih, ingin bermitra atau ingin bertukar pikiran, nah kami terbuka saja. Iya. Ingin memberi masukan atau pertanyaan yang misalnya belum diketahui, kami mengetahui, kami siap berbagi juga. Terkait peternakan ataupun pertanian kami siap. Kontak person bisa juga menghubungi saya 0823 2416 2771. Oke, terima kasih Mas Saminuddin. Siap.